Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada nabi kita Kangjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bingkai dakwah Quran, tentu ketika kita berkaca kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam bingkai dakwah Qur'annya, Allah Subhanahu wa taala tentunya mengutus baginda Nabi adalah akhlakul Quran. Maka bingkai-bingkai dakwahnya baginda Nabi luar biasa, yang patut kita tiru, yang patut kita teladani, yang tentunya kita juga lanjutan estafet ya dakwahnya, bingkai dakwahnya Quran. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita lihat bagaimana seseorang ketika kita lihat berhubungan dengan Quran, maka akan mulia dalam bingkai dakwah Quran. Semua yang berhubungan dengan Quran akan menjadi mulia. Contoh saja, ya, hari ini kita pasti terpikirkan, sudah beberapa hari Ramadan, kepikiran oleh kita ingin memiliki tas atau ingin belanja, kan gitu, tas dan yang lainnya. Nah, ketika ada dari tas itu bahannya dari kulit binatang, kemudian kulit binatang tersebut dibuat menjadi, disamak menjadi tas, ya, dan membawa Al-Quran. Lihat penempatannya, ya, lihat bagaimana perlakuannya. Tentu tidak boleh disimpan di bawah, ya. Masya Allah. Kedudukan yang tadinya boleh jadi menjadi hina, ya, tas yang tidak seberapa harganya, tapi ketika dia bawa Quran, maka dalam bingkai dakwah Quran, maka dia akan terbawa mulianya. Subhanallah. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita berdakwah dengan guru ngajinya Quran, kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama melanjutkan perjuangan estafet dakwahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat periode Mekah, periode Madinah, terus mengamalkan Quran baginda Nabi. Maka dalam bingkai dakwah Quran, kita akan terbawa, orang-orang yang berhubungan dengan Quran akan terbawa mulia. Masya Allah. Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk sama-sama ketika dalam bingkai dakwah Quran ini, kita sama-sama, apa yang pertama, yuk sama-sama kita pahami, kita bingkai dakwahnya dalam Quran, bahwa kita tidak ada satu niatan pun dalam diri kita, hati kita, mencoba untuk menjual ayat-ayat Quran. Subhanallah. Atau mempelintirkan ayat-ayat Quran demi kepentingan sesuatu. Tidak, katakan tidak. Ya. Dalam bingkai dakwah Quran, kita katakan hak itu hak, yang benar itu benar, yang tidak benar kita katakan tidak benar. Maka dalam bingkai Quran tidak boleh kita kompromi. Subhanallah. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kita pahami bahwa memang berbagai macam pendapat. Namun dalam fikih, ketika kita mengajarkan Quran, kemudian kita diberikan upah, maka sah saja. Dan diperbolehkan mengambil upah sebagai guru Quran. Subhanallah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun, yuk dalam bingkai dakwah Quran ini kita berpikir bahwa kita memang tidak minta dibayar. Ya. Dalam bingkai dakwah Quran kita tidak minta dibayar. Ya. Tidak. Ya.
siapapun di antara kita, yuk sama-sama kita sepakati. Ya, walaupun sehabis ini boleh jadi banyak yang WA, banyak yang chat kepada saya. Ya. Tapi hari ini yuk kita sepakati bahwa dalam bingkai Quran, sebagai guru Quran, ya, kita tidak minta dibayar. Namun, ada namun ya, namun kita harus dibayar mahal. Subhanallah. Kenapa? Karena sesuatu yang berhubungan dengan Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak minta dibayar, namun dipikirkan dibayar mahal. Subhanallah. Nah, kemudian yang keduanya, dalam bingkai dakwah Quran ini ada nilai ibadah. Ya, memang bukan profesi, tapi nilai ibadah yang kita terus lanjutkan. Nilai ibadah yang sedang kita pupuk, nilai ibadah yang kita sedang tanam menjadi orang-orang yang peduli terhadap Quran. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, Ramadan ini kita jadikan halakoh-halakoh, pengajian-pengajian Quran. Ya, boleh jadi yang tadinya kita anggap bahwa Ramadan ini berhenti pengajian. Mohon maaf pemirsa ya, iklan. Ya. Ya, alhamdulillah. Yuk sama-sama. Ramadan jangan berhenti untuk kita terus apa? Terus belajar Quran, terus mengajari Quran, ya, sebagai apa? Sebagai nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.